Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua bisa berhadir berkumpul dan kajian yang akan kita bahas pada pagi hari ini, maaf sedikit agak tabu, tapi perlu tahu dan wajib tahu. Dan ulun minta sedikit bapak-bapak yang dekat dengan dinding ibu-ibu itu maju sedikit, nanti ulun akan berjalan menerangkan ini kitab. Penting. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di balik dekat dinding ibu-ibu itu maju sedikit. Ulun akan berjalan nanti di situ. Ini penting. Hendak direkam terserah, hendak tidak terserah. Gak apa-apa, bapak-bapak tetap menghadap ke sini, dinding itu dibuka dulu. Dan ini penting, karena harus connect antara kita, kajian kita, masalah ini antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Buka aja dinding itu, gak apa-apa. Aku tidak bercampur, kalau bercampur belum boleh. Karena dia menghadap ke ulun juga, ulun menghadap ke ibu-ibu, tapi jauh juga. Silahkan tetap melihat televisi di TV itu atau melihat ke arah sini ada bapak ibu-ibu. Ini penting. Kajian sedikit agak tabu dan orang menutup kajian ini, sedangkan di luar perusak. Kenapa maka kita menutup diri dengan kajian tentang Islam, sedangkan di luar perusak? Baru-baru ini dihebohkan para pelajar disiapkan alat kontrasepsi. Apa itu? Itu penghancuran generasi penerus. Apakah dia lagi mengikutkan para ulama? Apakah ulama hanya untuk kepentingan? Apakah ulama hanya dipermainkan? Nah, ini penting. Pokoknya kajian kita di sini original, natural. Guru Udin tidak bisa diikat karena ulun punya kaki. Guru Udin tidak mau mengikat karena ulun tidak punya tali. Itu ulun orangnya sudah tahu ya prinsip ulun. Guru Udin tidak bisa diikat karena ulun punya kaki. Guru Udin tidak mau mengikat karena ulun tidak punya tali. Ini agak tabu Bapak Ibu. Ulun minta maaf kalau pembahasan ini sedikit agak tabu, tapi bukan tabu di sini karena kajiannya luar biasa. Hadis Rasulullah yang berbunyi, "Idza taqal khitanani wajib al-ghusl." Rawahu Muslim. Apabila ketemu dua khitan, wajib mandi. Idza taqal khitanani, apabila ketemu dua khitan wajiblah mandi. Ini pembahasan orang suami istri. Hebatnya Rasulullah bersabda, sangat sopan Rasulullah bersabda, jangan membiasakan pemuka agama ngomongnya jorok laci. Ikuti bagaimana Rasulullah. Lihat cara Rasulullah bersabda, "Idza taqal khitanani", apabila ketemu dua khitan. Berarti yang satu berkhitan, yang satunya berkhitan. Kalimat dua ada satu dan ada dua. Khitanani itu isim
musanna atau isim tasniyah maknanya dua. Minta maaf di sini kalau ada ustaz, kita pakai gramatika Arab. Idza taqal khitanani, apabila ketemu dua khitan, berarti dua khitan, suaminya berkhitan, istrinya pun berkhitan, wajib al-ghusl, wajib mandi. Para ulama ahli fikih membahas dari hadis ini di dalam bab mandi wajib, karena kalimatnya wajib al-ghusl, wajib mandi. Kita kan kajian kita di sini fikihnya ada, tauhidnya ada, tasawufnya ada, pokoknya pembentengan terhadap umat. Dan guru pakai referensi. Apabila ketemu dua khitan wajib mandi. Dua khitan berarti yang satu berkhitan, yang satu berkhitan, wajib mandi. Bagi pembahasannya mandi wajib. Kenapa maka jadi mandi wajib? Karena ketemu dua khitan. Masalah di sini masalah biologis. Para ulama ahli fikih menjelaskan waqatruhu, ukurannya mandi wajib bitaghayyubi khashamatihi, hilangnya helm sang suami pada milik istrinya. Maaf, paham kadang-kadang. Insya Allah Pak Haji Sulaiman paham. Pada paham dalam khotbah bukan Pak Haji Umar. Ukuran pergaulan yang mewajibkan mandi itu sekedar helm sang suami hilang pada milik istrinya. Ukuran mandi wajib. Kalau belum helmnya hilang, belum mandi wajib. Bisa diburu, bisa. Pintuha mengatur lawang Tuhan. Bisa itu terjadi itu. Mertua ngetuk pintu. Nah, ada jadi. Sang suami ngomong kepada istri, tadi hilang ada belum. Nah, ada wajib mandi. Kalau keluar sperma, lain lagi itu pembahasannya. Lain lagi pembahasannya. Ini masalah pergaulan. Lihat Islam rincinya membahasnya Bapak Ibu. Ini Islam rincinya membahasnya. Nah, kemudian sebelum membahas lebih dalam, banyak pernyataan yang bisa merusak iman kita tanpa kita sadari. Banyak pernyataan yang merusak iman kita tanpa kita sadari. Hati-hati Bapak Ibu, referensinya dari Google ini, Google sudah teliti. Disalahartikan kitab orang-orang pesantren, disalahartikan oleh Google kitab-kitab orang pesantren. Kemudian diedit-editnya kitab-kitab orang pesantren Bapak Ibu. Nah, ini kita harus hati-hati di sini. Di antara pernyataan bisa menghancurkan keyakinan kita. Satu, sering di masyarakat itu kita mendengar pernyataan bahkan pertanyaan. Bahkan Ustaz ngomong seperti itu, tapi pakai asumsi, gak pakai referensi. Harus ngomong pakai referensi, gak boleh pakai asumsi. Penghancuran keyakinan umat Islam. Di antaranya, apabila mayat itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian diurut tanah, maka mayat itu akan mendengar bunyi terompah orang yang di atas. Ketika mereka sudah pulang, datanglah malaikat Munkar Nakir untuk menanyai orang yang di dalam kubur itu. Itu benar, itu benar. Yang salahnya apa?
selama yang di atas kubur masih ada dan menunggu, malaikat mungkar nakir belum menanyai, dusta. Sering dengar pertanyaan, apa malaikat mungkar nakir takut dengan kita? Kenapa maka seperti itu? Selama orang yang di atas kubur masih ada, yang menunggu di kubur itu masih ada di atas itu, malaikat mungkar nakir belum menanyai kata siapa? Apakah malaikat mungkar nakir takut dengan manusia yang di atas? Apakah malaikat mungkar nakir maksiat dengan perintah Allah? Ini banyak nih di masyarakat. Kalau begitu caranya, jangan sampai di atas kubur itu ada orang lalu diasumsikan kainan kubur abahku yang meninggal selamanya mengaji, supaya malaikat mungkar nakir sampai sekarang belum menanyai. Dusta. Melihat mungkar nakir yang ada. Ini mulut nih kemarin apa adanya. Bisa nggak mendengar yang seperti itu? Contoh, itu penghancur keyakinan Pak Hewa. Padahal di dalam hadis Rasulullah, apabila mayat itu diletakkan di dalam liang lahat, kemudian diurut tanah, kemudian ditalkinkan, talkin itu memberitahu kepada orang yang baru dimasukkan ke dalam kubur, kau akan ditanya dengan pertanyaan ini, Rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma imamuka, siapa ikutanmu, wa ma kiblatuka, apa kiblatmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man ikhwanuka fiddin, siapa saudara kamu seagama. Pakul jawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad itu nabiku, wa Quran imami, Quran itu ikutanku, wal Ka'bah itu kiblati, Ka'bah itu kiblatku, wal muslimuna ikhwani, orang Islam itu saudaraku. Apabila datang dua orang malaikat, itu diberitahu. Selesai petalkinan, selesai tahlil, pulang. Mayit itu mendengar. Kalau orang percaya, enak yang meninggal. Itu nggak bisa lagi logika kita berfungsi dan difungsikan iman. Apabila bertentangan antara iman dengan logika, menangkan iman kalahkan logika. Logika kita terbatas. Siapapun manusia pintarnya, gak bisa menerawang alam kubur. Mama kuburan sasak itu. Bila datang ke Kalimantan Selatan, untuk penentangan pertama, suruh baca kitab dahulu. Orang lain bilang, habis-habisan malam tadi jam 1 hanya kurikulum tahunnya. Demi pembahasan pagi ini untuk sampean. Kalau percaya biar silahkan biar datang jam 1, tapi kalau belum buka ibu dan hujan. Orang yang dari kubur itu kembali dihidupkan oleh Allah untuk menghadapi pertanyaan mungkar nakir. Apabila orang dalam kubur itu dikatakan mati, ngapain malaikat mungkar nakir nanya orang mati? Kalau mau berasumsi lagi, guru, kalau mayatnya guru terbakar guru di atas pesawat meledak guru, mayatnya guru nggak ketemu guru, gimana guru? Allah Taala itu Maha Kuasa. Semuanya kalau berzah semua. Itu artinya sibuk memikirkan jasad. Jasad itu bisa dijadikan kembali. Yang penting rohnya Pak Ibu kada hancur lagi, dikekalkan oleh Allah. KTP-nya hilang, buat kepolisian bisa memulakan. Jelas kan? BPKB-nya hilang, kepolisian bisa membuatkan asal jelas surat menyuratnya. Semua kendaraan aja ada mobil apa, ada nomor rangkanya. Bingung. Orang gambarnya Pak Ibu beda sidik jarinya. Cukup baik kalau sudah begitu kekuasaan Allah. Apa pemikiran itu? Darah tinggi kita 200/100.
sarana keimanan. Nah ini penting nih. Setelah ditanyai apa namanya, ditargetkan bubar, sebelum bubar habis semua menjauh, orang yang di dalam kubur itu mendengar bunyi terompah, bunyi sanda orang yang berjalan. Di ketika itulah malaikat munkar nakir mulai menanyai. Ini hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, lalu diasumsikan selama masih ada orang di atas kubur, malaikat munkar nakir belum menanyai. Tahap guru kita hadis dari tetap jelas dan ada tetap asumsinya sesat. Yang dibahas itu baik-baik orang yang di dalam kubur itu mendengar bunyi terompah. Artinya bukti orang di dalam kubur itu dihidupkan kembali. Ketika itu datanglah malaikat munkar nakir. Itu yang benar, jangan dipaham selama orang masih di atas kubur ada, maka malaikat munkar nakir belum menanyai. Nah ini pernyataannya sangat menghancurkan keimanan. Bagi malaikat munkar nakir itu ada jadi menanyai kan? Hati-hatilah, karena kubur nampak sugi-sugi itu pokoknya hitam seumuran aja di kubur. Jangan foto-fotosnya masalah gaji aku siapkan sudah setiap bulan ambil. Nah rekening bankmu aku transfer. Pokoknya kuburan abangku jangan sampai kosong seumuran gaji supaya malaikat munkar nakir dan menanyai. Nah jadi malaikat munkar nakir begini kayak ini aja. Nah Bapak Ibu, logikanya kalau kita mainkan dulu. Ulun ada punya keponakan. Ya keponakan tuh agak jauh tapi memanggil keponakan ulun juga itu. Dia tuh baik maaf, atau juga makan ya mie goreng, mie instan itu kan. Ada tapi mau makan nasi. Ibu juran bukan menyalahkan orang yang jual mie. Satu dua bungkus pagi, 2 bungkus siang, 2 bungkus malam. Pokoknya hari-hari. Lalu ada benjolan di perut benjolan. Kesimpulannya kata dokter itu adalah tumor. Dioperasi di rumah sakit siaga. Ulun jadi saksinya. Lepas badan tolong lihat kayak ini kan, nyarinya rumah sakit siaga ini semuanya orang yang dioperasi aja baik-baik. Di dalam ruangan itu dinginnya luar biasa. Semua pasien itu seperti mati. Kenapa? Dibius semua. Dokter hanya menjelaskan ini penyakitnya, ini yang kami angkat. Bapak sebagai keluarganya beritahu keluarga yang di luar. Siapa? Urut pakai bajunya baju ibu dokter lah. Rau aja nonton lihat. Waktu berpajang ada kulit pak. Lihat sendiri nanti perutnya ini dalam keadaan dibius. Iya pak, silakan bapak kerjakan. Saya percaya dengan bapak-bapak. Terima kasih atas kepercayaannya. Keluar, lepas badan. Sudah dalam 8 jam selesai operasinya. Lalu timbul menunggu sadar. Alhamdulillah sadar. Kemudian dia sehat sekitar 3 bulanan kurang lebih. Kembali lagi muncul benjolan. Tapi terkurut lagi. Dia sudah dioperasi, muncul lagi. Begini ada apanya ini? Akarnya lah. Perut itu lebih. Kemudian terapi. Bawa kompresor, bawa akupunktur, bawa bekam, bawa yang herbal. Medis sudah kita teruskan lagi. Kita bertetangga, silakan. Mana ada yang silakan. Tetap Bapak Ibu, perutnya makin besar seperti orang hamil 9 bulan. Benar ini benar Pak Ibu. Jangan
membiasakan anak-anak makan mie. Tapi jangan setiap hari lah, itu tiap hari. Telepon keluarganya, telepon, kayak apa kalau menginap di rumahmu, silahkan, siap. Langsung bawa terapi, perutnya bermasalah, yang dicucuk di sini, kemudian macam-macam apa jarum untuk menyedot darah dan sebagainya. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Bungkas perutnya dalam ya. Perutnya itu bungkas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kamar muka rumah mulut itu lagi. Bungkas perutnya, darah penuh. Cepat kita bawa ke begini. Rumah sakit Al-Jalilah. Terus masuk ke ICU. Tapi dia masih hidup Bapak Ibu. Perutnya sudah bolong. Udah jangan ada kita semua penyakit yang seperti itu. Ditutup oleh dokter karena memunculkan bau. Namanya bau Bapak Ibu paham aja ya. Sekitar 4 hari bisa bertahan hidup. Padahal perutnya sudah bungkas poncorong. Dan itu sudah detik-detik hendak menghembuskan napas terakhir. Ulun menghadapinya kebetulan di ruang ICU. Semua dokter mengelilingi. Ada yang membawa alat pendetak jantung, ada yang mengontrol tensi darah, ada yang menyintari mata. Yang ulun tahu lah. Ulun menghadapinya. Namanya Ajrail, ada tahu urusan dokter tetap dicabutnya. Paham? Namanya Ajrail, ada masalah dokter mengelilingi pasien ini tetap dicabutnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajrail di masa bodoh dengan dokter mengelilingi pasien, apalagi tentang akhir. Nah, kita ada melihat, kan kita melihat pasien ini kan hadap sekarang ya. Kita melihat hadap sekarang, hadap menghembuskan napas terakhir. Ini pasti Ajrail ada di sini. Ulun kan melihat, tapi yang ini Ajrail ada. Ayo Bapak Ibu, apakah Ajrail terganggu mencabut roh? Ini pasien walaupun dikelilingi dokter-dokter ahli, gak ada urusannya malaikat dengan manusia. Artinya kalau tugas tetap dilaksanakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifatnya para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat itu paling ada pernah maksiat dengan Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Jelas. Jangan kita pengaruh apabila di atas kubur itu ada orang mengajarkan atau menungguin malaikat baru menanyai. Itu pernyataan yang menghancurkan keimanan. Tetap ditanyainya, yang mengaji itu tetap mengalir pahalanya. Nah, jelas ya sudah. Yang kedua, baru ini kita membahas yang kita akan bahas. Pernyataan yang kedua yang menghancurkan kejadian Islam ini tanpa kita sadari. Ada mungkin di dalam kubur itu diazab. Oh, itu karena belum pemeriksaan, belum pertimbangan, belum perhitungan, belum keputusan, belum pengadilan lagi. Diadili belum, ditimbang belum, masa ada kubur belum lagi. Orang di ada kubur itu, orang dalam kubur itu masa menunggu kubur yaitu kenapa mata menunggu? Karena dia belum disidang. Nunggu aja dulu. Nah, jadi pernyataan apa lagi? Ada membacakan hadis Rasulullah di ketika Rasulullah menunggang kuda bersama sahabat. Hampir Rasulullah tergugur, terjatuh dari kuda, merekek kuda Rasulullah ini. Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, kuburan siapa ini? Kenapa ya Rasul? Dia sedang diazab oleh Allah.
baca hadis ini. Si orang kalau panggil orang dalam kubur itu juga ada diajak lagi karena belum pertimbangan, belum pemeriksaan, belum keputusan. Masalah azab itu hanya di neraka. Ada pernah membaca ayat akhir orang ini? Ada pernah membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr? Ada pernah nih orang ini? Atau benar sebenarnya atau ada apa? Tahiyat hanya apa? At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tiga situnya lama banyak. Nak sampai pemimpin nanti masih dajjal itu ada di amalinya. Nah, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, ini orang sedang disiksa di dalam kubur ini, wahai sahabatku. Keluar Rasulullah, maksudnya turun dari kuda, memotong pelepah korma, diletakkan di kubur ini. Ada dua kubur yang diletakkan oleh Rasulullah. Yang satu karena cebong tidak beres, yang satunya amal adu domba. Termasuk Imaduddin, adu domba orang jatuh. Nasabah Allah ibadah putus. Nah, ini adu domba. Lalu kata Rasulullah, selama ini basah, mudahan jadi keringanan bagi yang diazab ini. Nah, lalu jadi dalil itu aku berarti membawa kabar selama kabar itu basah. Ikan hadis dulu pelabah korban apa kain ya? Naik pesawat membawa pelabah korban. Ada belajar gak kias? Yang penting basah. Sakanya dia ditanam yang pun asap di atas kubur. Ada ditanam ini supaya aku jangan. Nah, orang pun ditanam itu makanya melatih. Nah, itu sesuai. Bau harum-harum tenang. Bapak ibu mungkin tahu apalagi itu membuat apa. Sekalinya ada kurang pernyataan ini rumput di atas kubur itu jangan ditambas disiangin. Ia mengucapkan tasbih. Bapak aja kuliah bawang putih kubur kuitan. Ini pernyataan bermasalah terus nih. Ditambahinya mulai rumput plastik. Nah, adakah Rasulullah itu rumput pelapah kurma plastik? Ini bukan kulir sama malas nih. Warisannya berapa? Ini banyak nih. Kalau rumputnya dibiarkan sama hari dirawat, bawa tempat mau kuitan. Beli itu yang benar. Kalau nyuruh silakan. Lihat Bapak Ibu, waya ini kayak itu pula. Tetap dia diazab apabila dia itu tidak mengerjakan amal soleh. Dia dapat nikmat apabila dia beramal soleh. Makanya ada hadis doa Rasul, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinah wa la taj'al qabrahu faratan min nar. Ya Allah, jadikan kuburan ini kebun dari kebunan surga, wa la taj'al qabrahu faratan min nar. Jangan jadikan kubur ini lubang daripada lubang neraka. Kalau orang itu sudah nikmat kubur, pasti dia akan menjadi penghuni surga. Apabila sudah diazab di kubur, dia pasti berurusan untuk masuk neraka, disiksa. Ibarat maling itu belum ditambah polisi, pukul ibuannya sudah. Paham ya? Pernyataan yang menghancurkan keyakinan orang Islam. Kembali kita membahas pada waktu masalah kita. Dokter Epilori dari Amerika membuat pernyataan mengkagetkan yang diciplak oleh orang Islam dan dokter-dokter di Indonesia. Kalau dokter ada di sini hadir, kita kaji. Untuk siap menyiapkan referensi, dengarkan baik-baik. Kata dokter, seorang dokter dari Amerika yang bernama Dokter Epilori berkata, jika perempuan itu dihitan akan menimbulkan sebuah kebiasaan buruk.
karena hal ini akan menyebabkan kehidupan yang memiliki kelainan pada perempuan. Pintarnya kebandel. Bahkan apabila itu terjadi, maka masalah biologis akan dingin. Mereka anggap kita sebagai penyebab sikap dingin dalam biologis. Ingat pendapat dokter epilori dari Amerika. Ini yang diciptakan di bulan Jawa ini. Ulumkan kepada hadis Nabi dulu, dapatkan hadis Nabi. Nah, apa Rasulullah mengatakan? Rasulullah bersabda, wa qala lil khatinah ashfi wa la tadhaki fa innahu afdhalu lil mar'ati wa haqqul lil ba'id. Hadis Nabi. Hadis yang pertama, idza taqal khitanani, apabila ketemu dua khitan, suami dan istri, bagi suaminya berkhitan, istrinya berkhitan, wajib al-ghusl, wajib mandi. Selesai sudah. Tujuan khitan bagi laki-laki, nah ini bagi laki-laki apa? Wal khitanu bidakari, khitan bagi laki-laki berarti jami'i ma yughadda hasyamatu hatta tankashifa kulluha. Ini baca kitab. Khitan bagi laki-laki itu memotong secara keseluruhan yang di sekitar helm, supaya helmnya ada tertutup dan terbuka, liizalatin najasa, untuk membersihkan najis yang terpendam di sekitar helm apabila tidak dihitan. Paham kadang-kadang apa guru hilim tuh kayak hilim nanti kapan? Jelas? Ibu-ibu paham ibu? Mau ada paham tak? Tanya Pak Haji Umar, Pak Haji Husain sore. Yuk, khitan bagi laki-laki untuk menghilangkan najis yang terpendam, yang tersembunyi di sekitar helm. Lalu Islam pembersihan supaya jangan najis. Selama belum dihitan tidak usah sembahyang, karena hukumnya dia membawa najis. Tapi guru, gimana anak yang belum dihitan menyentuh kita guru? Gak apa-apa, tangannya tidak bernajis, yang di situ yang bernajis, kecuali yang menunggangi, dia memeluk kita. Kalau kita waktu sembahyang di peluknya kita, hukumnya kita membawa anak yang belum berhitan ini, hukum kita sembahyang batal karena hukum membawa najis. Termasuk anak pakai pempres, pakai popok. Apabila kita sembahyang ditungganginya, dipeluknya, lalu tak bapak dengan pin bergerak, anak itu ikut bergerak, hukumnya namanya kita membawa najis, batal pada kita. Kalau menyentuh saja bapak ibu, anak kita belum berhitan, nyentuh kita gak batal. Menyentuh bukan membawa. Kalau memeluk itu pasti terbawa bapak ibu. Hati-hati, kalau menyentuh gak batal. Kalau menyentuh batal juga, itu sama pahaman LDII. Pinjam masjid, orang dia jangan mau. Bapak ibu yang tahu, bagi khitan bagi laki-laki apa tadi? Membersihkan najis yang terpendam. Nah, ada kata kalimatnya. Rasulullah bersabda bagi perempuan, ibu-ibu damai baik-baiknya. Kita kupas lagi nih. Rasulullah bersabda, wa fil unsa biqat'i juz'in yutlaqu alaihi ismuha min al-lahmatil mawjudati bi a'lal farji fawqa nuqbatil bawli tushabbu al-qatiki wa tusamma bidru. Ada bisa diterjemahkan kan? Terjemahan. Nah, hadis Nabi dulu. Rasulullah ngomong kepada Khatimah, sahabiah, sahabat perempuan, Ashmi, wahai Khatimah, Ashmi, walatanaki, berkhitanlah kamu dengan cara dikelupas, dikering atau sedikit dipotong. Wataklilul maktu'i afdalu, apabila sedikit dipotong afdal, kata Rasulullah. Fa'innahu a'zal
mar'ah, itu menjadi kebaikan bagi perempuan. Wa ahabul ba'il, menjadi kebahagiaan bagi sang suami. Paham sudah? Ternyata ini hadis di Google, orang buka terjemahannya aneh. Nah, Pak Guru bilang, guru kan dia tak berpandil, bukan ada pakai referensi. Nah, di Google, aneh. Belum buka ini hadis dalam kitab, belum buka di Google. Nah, Rasulullah bersabda kepada perempuan Madinah yang bernama Khatinah. Kata Rasulullah, Nabi Muhammad bersabda kepadanya, jangan disunat. Jangan disunat karena lebih baik bagi wanita dan lebih dicintai suami. Aneh, di sini Rasulullah asmi, berhitamlah dan jangan banyak memotong kecuali sedikit. Walatan haki, jangan banyak dipotong. Asmi, berhitamlah, potong sedikit. Walatan haki, jangan berlebihan. Ma'inau afzalul mar'ah, itu menjadi kebaikan bagi perempuan itu dan lebih dicintai sang suami. Di sini janganlah disunat. Oh, Yahudi. Ini bahayanya nih kalau mau mengaji nih, di sini aja jadi referensi. Penghancuran terjemahan. Nah, ulun buktikan. Ayo Bapak Ibu, ulun berdiri. Kalau biar anak kaji lebih mendalam, ini ada buku pengen tinggal di sini, hantar fotokopi biarlah. Ini buku dokter dunia muslim dan muslimah menganalisa secara mendalam dan ilmiah tentang manfaat khitan. Nah, ulun tinggal ada di sini. Siapa anak fotokopi atau dicetak, siapa ini namanya cetak, pesan nomornya minggu pengen doakan pulang, jangan hilang. Atau kayak nasi apa aswin ya, nah itu lawan bubuhan penawa main urusannya. Walaupun penawa tak bila ada yang minta cetak, bayar. Terus, Bapak Ibu, nah ini pernyataan hikmah di kita dari dokter di sini. Dia mau ringkas sudah semua. Ulun ringkas. Dokter Emilori berkata, ini pernyataan seorang dokter muslim ini berbicara tanpa bukti dan tanpa argumentasi ilmiah, dibantah oleh dokter ternama Islam. Pertama, Dr. Muhammad Ali Akbar, itu adalah penghancuran ajaran Islam. Hikmahnya hitam bagi perempuan, satu, mencegah hiper. Mencegah hiper. Yang kedua, menjaga dan memperindah dan menyeimbangkan untuk dia bisa menjaga dirinya. Kata dokter ahli dunia, pantas Imam Nawawi di dalam kitabnya, Imam Syekh Umar Al-Bantani dalam kitab Nihayatus Zaid, ulama besar asli Indonesia, wajib dihitam bagi perempuan, tapi beda hitam dengan laki-laki. Itu dicatat baik-baik itu, bukan seperti laki-laki, jangan dipotong habis ya boleh. Sedikit aja atau dikelupas atau digeri, kalau kalian tak tahu tuh bidan urusannya tuh. Wah, ini ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar kaliber internasional dunia, Az-Zawajir An-Tirabil Kabair, apa kata beliau di dalam kitabnya? Ini sudah ulama-ulama dunia. Tarkul kitab ba'dal qulub minal rijal wal mar'ati minal kabair. Tidak menghitam laki-laki dosa besar, tidak menghitam perempuan pun dosa besar. Dua sudah. Yang ketiga, Sulaimul Taufiq Ismatul Rafiq, ulama terkenal Hadramaut. Ini ulama terkenal dunia. Ini ulama terkenal Indonesia. Apa lagi? Ulama terkenal mana lagi nanti? Kaismail Sitongan.
seperti perempuan-perempuan kafirah. Terakhir kata ibu, ulun punya murid. Ulun punya murid. Ulun punya murid, tapi enggak disebut orang mana. Datang ke rumah, umurnya 41 tahun. Datang ke rumah bersama keluarganya, tapi keluarganya duduk di luar rumah. Masuk dia ke rumah, ke dalam rumah. Ulun di guru sudah 7 kali nikah. 7 kali nikah. Gagal terus rumah tangga ulun guru. Ulun di mana 7 kali nikah bekerjaan langsung. Kalau ada ilmu apakah kan waspada boleh malah berjantung di mulut. Mbak umur berapa mbak? 41. Tuhan ulun. Kenapa maka sampean kamu mbak ulun ngomong, kenapa kamu 7 kali sudah nikah, berarti 7 punya suami? Ya, ulun ini guru yang jujur. Rumah tangga ulun yang pertama hancur, cerai. Adakah di antara suami yang 7 itu meninggal dunia? Gak ada yang meninggalnya guru. Pokoknya hancur, cerai, berakhir di penceraian. Yang mencerai sampean kan atau suami sampean? Suami pertama belum dicerainya, suami kedua belum yang mencerai. Mantap juga. Suami ketiga ulun minta cerai, suami keempat ulun minta cerai, suami kelima dia yang mencerai, suami keenam ulun yang mencerai, suami ketujuh ulun yang mencerai. Ini gimana gini? Nah, masalahnya apa pian? Jadi dicerai suami atau mencerai suami, kenapa pian? Masih ada masalah, ada sebab, ada akibat. Gak mungkin jadi aku masalah yang mencerai, mungkin pasti ada masalah sebabnya. Gak mungkin ada perbedaan, pasti ada sebab akibat. Boleh kalian berubah, boleh. Jangan tersinggung, ya. Jangan tersinggung, ya, tidak. Jangan tersinggung. Pian ini kita tidak. di luar Islam menghancurkan ajaran Islam perlahan-lahan supaya tidak ada rem bagi kaum hawa perempuan muslimah. Maaf Bapak Ibu, ternyata dalam hadis Nabi sudah jelas manfaat kita kebaikan untuk suami istri. Akibat tidak kita minggu depan kita sambung. Insya Allah udah ada turun booking. Insya Allah kajiannya cukup dalam ini buku ulun tinggal. Ibu-ibu anak mau fotokopi silahkan, bukunya lampir tapi sesuai referensi. Kalau di Google diubah sudah semua. Terjemahan hadis yang mengarah kepada kita dirubah. Ulun sudah membuktikan kepada dia, ngapain ulun mengotak-atik peraturan. Tapi kalau peraturan menghancurkan generasi penerus, kita bisa Bapak Ibu tidak ikut. Itulah yang terjadi, yang kita nggak menyadarinya. Udah kita selamat semuanya. Amin. Minggu akan datang membangkitkan bahaya tidak kita akan bahas berdebat. Nah ini ulun tinggal. Terserah dia biar siapa yang mau fotokopi itu terserah.
nyaman dia membaca-baca. Nah, ada aja di sini tukang cetak, tapi ingat asbitlah bayar. Mudah kita berbagi ilmu baik-baik dan selamatkan kita semua. Al-Fatihah. Ya واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا السلامه والعافيه اللهم ارزقنا السلامه والعافيه اللهم ارزقنا السلامه والعافيه رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى صحة في تقوى صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل